warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, berjumpa kembali dengan Ibu Siti Rohmah yang akan menemani anak-anak untuk pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, kali ini kita masih di materi yang sama, yaitu bab 4, Alhamdulillah aku bisa sholat. Tapi kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu submateri tentang sholat fardu. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca doa. Yuk! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak bisa melihat? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terbiasa menjalankan sholat dengan tertib, mampu menjalankan sikap tepat waktu dalam beraktivitas sehari-hari dengan baik, kemudian anak-anak mampu menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dengan tepat. Anak-anak juga mampu menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan baik dan benar, dan anak-anak mampu mempraktekkan sholat fardu dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan pengertian sholat fardu ya. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak juga harus tahu bahwa dalam sholat ada ketentuan-ketentuan yang harus anak-anak ketahui dan anak-anak pahami. Apa itu ketentuan? Ketentuan sholat adalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Anak-anak juga harus tahu bahwasanya dalam sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat zuhur berjumlah 4 rakaat. Kemudian yang kedua adalah sholat asar berjumlah 4 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Dan sholat isya 4 rakaat. Yang terakhir adalah sholat subuh 2 rakaat. Di antara ketentuan sholat, yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat yang sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah seseorang wajib dikatakan harus sholat ketika dia beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga yaitu dia sudah balik. Itu adalah merupakan syarat wajib sholat. Yang berikutnya yaitu ketentuan sholat adalah syarat sahnya sholat. Dalam syarat sahnya sholat ini akan dikatakan sah sholatnya seseorang apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah masuk waktu sholat. Dan yang keempat adalah menghadap ke arah kiblat. Itu adalah syarat sah sholat. Baik anak-anak, kita akan masuk ke ketentuan sholat yang ketiga, yaitu rukun sholat. Dalam rukun sholat ini anak-anak ada 13, yaitu yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, kemudian niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumanina, yang keenam iktidal dengan tumanina, kemudian sujud dengan tumanina, dan yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Yang kesembilan sujud tasyahud akhir. Yang kesepuluh membaca bacaan tasyahud akhir. Yang kesebelas membaca salawat Nabi. 12 mengucapkan salam. Dan yang ke-13 dengan tertib atau berurutan. Jadi rukun salat ini anak-anak harus dikerjakan runtut ya, berurutan. Tidak boleh mana yang mendahului takbiratul ihram di yang terakhir, itu tidak boleh. Seperti itu anak-anak. Ketentuan salat yang selanjutnya yaitu sunnah dalam salat. Apa saja yang termasuk ke dalam sunnah dalam salat? Anak-anak perhatikan baik-baik. Yang pertama, sunnah dalam salat yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram.
ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Kemudian yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surat, ayat setelah surat Al-Fatihah. Setelah itu mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Selanjutnya duduk tasyahud awal, membaca doa kunut setelah salat subuh. Dan yang terakhir mengucapkan salam kedua. Itu merupakan sunnah dalam sholat. Anak-anak, sunnah sholat itu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat. Ya. Ketentuan sholat yang selanjutnya yaitu sunnah dalam sholat. Apa saja yang termasuk ke dalam sunnah dalam sholat? Anak-anak perhatikan baik-baik. Yang pertama, sunnah dalam sholat yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Kemudian yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surat, ayat setelah surat Al-Fatihah. Setelah itu mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Selanjutnya duduk tasyahud awal, membaca doa kunut setelah salat subuh. Dan yang terakhir mengucapkan salam kedua. Itu merupakan sunnah dalam sholat. Anak-anak, sunnah sholat itu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat. Ya. Anak-anak, dalam ketentuan sholat juga ada hal-hal yang akan membatalkan sholat. Sholat akan batal apabila anak-anak melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, anak-anak makan dan minum ketika waktu sholat. Kemudian anak-anak banyak bergerak ketika waktu sholat. Selain gerakan dalam sholat, anak-anak juga mengeluarkan hadas maupun hadas kecil atau hadas besar. Ya, selanjutnya anak-anak akan terbuka auratnya, itu juga akan membatalkan dalam hal sholat. Anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak tahu bahwa sholat merupakan tiang agama. Setelah anak-anak mendengarkan azan serta iqomah, anak-anak diwajibkan untuk segera melaksanakan sholat. Anak-anak harus tahu bahwasanya sholat merupakan hal yang pertama kali akan dihisab. Untuk itu, ketika anak-anak melaksanakan sholat, anak-anak harus belajar untuk khusyuk ketika menjalankan ibadah sholat. Berbicara selain bacaan sholat, itu pun akan menjadi sholat anak-anak menjadi batal. Selain itu, anak-anak juga melakukan gerakan selain gerakan dari gerakan sholat. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam sholat, sekarang saatnya anak-anak mempraktekkan sholat atau tata cara sholatnya seperti apa, gerakan maupun bacaannya seperti apa. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. Baik. Yang pertama, anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Anak-anak bisa lihat posisi anak-anak sedang berdiri tegak, kemudian menghadap ke arah kiblat, dan jangan lupa untuk membaca niat salat. Selanjutnya, anak-anak membaca takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, anak-anak lanjutkan membaca doa iftitah. Anak-anak bisa perhatikan doa iftitahnya, yaitu bacaannya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca doa iftitah tadi, anak-anak langsung melanjutkan dengan membaca suratul Al-Fatihah. Setelah suratul Al-Fatihah, anak-anak membaca surat-surat pendek yang anak-anak sudah pahami atau anak-anak sudah hafal ya. Setelah itu, kita lanjutkan ke gerakan yang selanjutnya, yaitu anak-anak melakukan gerakan ruku dengan tumanina dengan membaca doa sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali.
Setelah ruku, anak-anak melanjutkan gerakan selanjutnya, yaitu gerakan i'tidal. Bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Anak-anak bisa melihat tangan pada gambar ya, pada gambar yang ada di slide ini. Nah, bacaan doanya yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitta min syai'in ba'du. Setelah anak-anak i'tidal, kemudian anak-anak langsung melanjutkan ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan sujud. Anak-anak bisa lihat gambarnya di samping seperti ini ketika posisi sujud, dan anak-anak membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah sujud, anak-anak bangun dari sujud, kemudian melakukan gerakan selanjutnya, yaitu duduk di antara 2 sujud. Anak-anak bisa dilihat gambarnya, posisi kakinya seperti apa ya sayang ya, bisa dilihat dan diperhatikan baik-baik. Ya, kemudian anak-anak membaca doa Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wafu'ani. Itu adalah bacaan duduk di antara 2 sujud. Setelah itu anak-anak lanjut masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu duduk tasyahud awal. Anak-anak bisa melihat posisi kaki pada gambar ya. Kemudian anak-anak membaca doa sebagai berikut. At-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anak-anak, itu adalah bacaan pada gerakan salat duduk tasyahud awal. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah memahami bagaimana gerak tasyahud awal, begitu juga bacaannya. Sekarang kita lanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu gerak duduk tasyahud akhir. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar bagaimana contoh duduknya, cara duduknya, kemudian gerakan tangannya seperti apa, kemudian duduknya kakinya seperti apa. Anak-anak bisa perhatikan ya. Dan anak-anak membaca doa sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik anak-anak, itu adalah bacaan dari tasyahud duduk tasyahud akhir. Anak-anak, kita masuk ke gerakan yang terakhir, yaitu adalah gerakan salam. Anak-anak perhatikan ya, pada gambar contoh gerakan salamnya seperti apa. Nah, anak-anak tengokkan kepalanya ke arah sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke sebelah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya sayang ya. Hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari materi sholat, yaitu yang pertama, anak-anak bisa selalu mengingat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak juga selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak bisa bersikap rendah hati, ya, tidak sombong, ya, seperti itu. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu anak-anak bisa disiplin dalam memanfaatkan waktu. Ketika anak-anak mendengarkan suara azan dan iqomah, anak-anak langsung segera untuk melaksanakan sholat. Nah, itu bisa mengajarkan kita untuk belajar menjadi anak yang disiplin atau tepat dalam waktu. Nah, selanjutnya anak-anak selain disiplin, anak-anak juga bisa hidup tertib dan teratur. Ketika
anak-anak tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, anak-anak bisa mengatur pola hidupnya seperti apa. Ya, itu bisa mengajarkan anak ketika sholat juga tertib, maka dalam kehidupan sehari-hari pun anak-anak juga akan belajar untuk tertib dan teratur. Baik anak-anak, hikmah yang selanjutnya yaitu anak-anak bisa terjaga kesehatannya, jiwa dan raganya. Karena anak-anak selalu tenang, hatinya selalu nyaman dekat dengan Allah. Ya, selalu merasa ada yang mengawasi, selalu merasa ada yang menjaga. Jadi anak-anak hatinya akan selalu merasa tenang. Nah, selanjutnya hikmahnya adalah anak-anak bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya. Nah, hikmah yang selanjutnya, hati akan menjadi tenang dan tentram seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya adalah terjaga kebersihan lahir dan batinnya. Karena anak-anak sebelum melaksanakan sholat, apa yang anak-anak lakukan biasanya? Ya, anak-anak biasanya melakukan wudhu terlebih dahulu. Itu akan menjaga kita, menjaga kebersihan tubuh kita terutama. Ya, selanjutnya hikmah dari sholat yaitu terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah setelah anak-anak mempelajari materi hikmah dalam sholat ini, anak-anak bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh agama, terutama itu ya. Anak-anak mulai belajar jujur, anak-anak belajar rendah hati, menjadi anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik, dan akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik anak-anak, akhirnya kita sampai di ujung pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan pada materi sholat fardu hari ini bisa sampai kepada anak-anak dengan baik, dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik menerapkan praktek sholatnya untuk memperbaiki selalu bacaan dan gerakan sholatnya. Kemudian anak-anak juga bisa mempraktekkan apa hikmah dari pengalaman anak-anak belajar sholat hari ini. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.